penanganan kasus Ruben Onsu ini, kami mengedepankan tabayun. Kira jangan mundur-mundur ya, Rak. Ditonjok ya. Geseran Bang, mungkin Bang. Lagi Bang. Oke, maju dikit Bang, maaf Bang. Suaranya nggak, ini mah kosong, suara Dolby. Sabar. Yuk, kamera ready semua? Turunin terus turunin. Kita apa kronologi sebenarnya kejadian. Sebelumnya saya Paci Ahmad dari kantor hukum John LBF Law Firm ya, yang sudah diberikan amanat oleh Bapak Ruben Onsu. Kemarin kita tanda tangan kuasa kemarin malam, dan hari ini kami memberikan surat kuasa kami sekaligus bertemu dengan tim penyidik dan Anit dan lain-lain ya, untuk menanyakan proses-proses yang sudah berjalan. Kita juga tadi melihat BAP ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada pendamping yang terdahulu. Kami juga mengucapkan terima kasih telah mendampingi klien kami. Tentunya kalau untuk berbicara pokok perkara dan sekarang status sudah mencapai tersangka ya, saya tidak akan mengulangnya lagi, tidak banyak mengulang lah. Yang tentunya saya fokus untuk menyelesaikan dan menyelamatkan klien saya. Dan langkah-langkah juga sudah cepat, saya bergerak juga ke kuasa hukum dari pelapor, Bang Ramzi. Kami juga telah berkomunikasi dengan Bang Ramzi ya. Terima kasih juga atas waktunya. Dan kami sepakat bahwa dalam penanganan kasus Ruben Onsu ini, kami mengedepankan tabayun, mengedepankan cara-cara persuasif, dan dari kuasa hukum pelapor juga ingin juga menyelesaikan ini tanpa melanjutkan ke ranah persidangan. Kalau bisa melakukan mediasi, ada titik temu dan penyelesaian. Seperti itu. Bang, ini kasus bukanlah yang 2025 itu kan? Iya, kasus 2025 mengenai ya on speed itu ya, dari Februari yang pelapornya Pak Rianto ya, Priatno ya. Rianto. Bang, ini kan katanya Pak Ruben juga ditipu juga oleh sahabat baiknya dalam bisnis ini. Itu seperti apa sih Bang? Saya tidak mau melakukan ini ya, pengulangan mengenai apa yang terjadi, atau seolah defensif, tidak menyatakan hal-hal yang bisa membuat ketersinggungan dari pihak pelapor. Tapi kami fokus ke dalam penyelesaian masalah, karena ini statusnya Mas Ruben kan sudah tersangka ya. Kami mendapatkan cara-cara penyelesaian untuk mediasi, restoratif justice, dan mencari titik temu dari benang merah. Dari klien saya Mas Ruben juga ini kok berniat baik juga, dan tetap tidak panik juga, bersabar dan fokus untuk menyelesaikan. Dan status tersangka ini juga kita harus juga memandang asas hukum presumption of innocence, asas praduga tak bersalah sebelum ada putusan hakim. Makanya kami ingin netizen juga dan pihak media untuk menahan memberikan media berita-berita yang belum pasti kebenaran Mas Ruben ini bersalah atau tidak, karena kan masih proses di kepolisian dan kita mengutamakan jalur-jalur untuk penyelesaian, untuk perdamaian seperti itu. Misalnya Pak Ruben mau mengganti rugi ya Bang? Upaya untuk penggantian, upaya untuk kita sedang upayakan ya, sedang upayakan, dan kita sudah komunikasi juga kepada pihak pelapor, lawyer to lawyer, pengacara
ke pengacara dan disambut juga sama Bang Ramzi ya, dan mereka juga fokusnya tidak untuk memenjarakan, tapi proses hukum memang terus berjalan. Kita juga menghargai itu. Mas Ruben juga pastinya kooperatif nantinya apabila dipanggil nanti sebagai tersangka. Dan kita juga tadi di kepolisian meminta saat nanti dipanggil pemeriksaan kembali, menyiapkan beberapa dokumen yang ada kekurangan, menyiapkan rekening koran ya, seperti itulah. Dan kami sebagai kuasa hukum yang baru yang sudah di tahap ini, kami mengharapkan penyelesaian secara damai nantinya seperti itu.